Baik, salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Design of Risk Using VHDL. Adapun kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Rio Taswid, dengan NIM 14S18050. Saya Morita Sirait dengan NIM 14S18010. Saya Christian Stompul dengan NIM 14S18018. Saya Louis Siregar dengan NIM 14S18041. Saya Glesia Putra Silalahi dengan NIM 14S18044. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Adapun RISC atau Reduced Instruction Set Computing pertama kali digagas oleh John Cook pada tahun 1974 yang membuktikan 20% dari instruksi komputer melakukan 80% pekerjaan. RISC itu juga merupakan bagian dari arsitektur mikroprosesor yang berbentuk kecil yang fungsinya untuk mengatur instruksi dalam komunikasi di antara arsitektur lainnya. Konsep RISC telah menghasilkan desain mikroprosesor yang lebih baik. Pertimbangannya adalah seberapa baik instruksi dapat dipetakan dengan kecepatan clock mikroprosesor. Adapun manfaat dari RISC itu yaitu yang pertama, mikroprosesor baru dapat dikembangkan dan diuji lebih cepat jika salah satu tujuannya kurang rumit. Yang kedua, sistem operasi dan pemrogram aplikasi yang menggunakan instruksi mikroprosesor akan merasa lebih mudah untuk mengembangkan kode dengan set instruksi lebih kecil. Yang ketiga, kesederhanaan RISC memungkinkan lebih banyak kebebasan untuk memilih bagaimana menggunakan ruang pada mikroprosesor. Yang keempat, compiler bahasa tingkat yang lebih tinggi menghasilkan kode yang lebih efisien daripada sebelumnya, dikarenakan mereka selalu cenderung menggunakan set instruksi yang lebih kecil yang dapat ditemukan di komputer RISC. Yang terakhir, setelah pengenalan RISC, komputer instruksi set lengkap dikatakan menggunakan CISC atau komputasi set instruksi kompleks. Lalu, adapun tujuan dari program percobaan dan laporan yang dibuat yaitu guna memenuhi tugas dari proyek akhir mata kuliah arsitektur sistem komputer. Baiklah, yang kedua yaitu landasan teori. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa arsitektur terbagi atas dua, yaitu RISC dan CISC. Yang pertama, kita akan membahas perbandingan RISC dan CISC. CISC atau Complex Instruction Set Computer merupakan sebuah arsitektur dari set instruksi komputer di mana setiap instruksi menjalankan beberapa operasi tingkat rendah. Tujuan utama dari CISC adalah untuk menyelesaikan beberapa baris perakitan dalam sebuah arsitektur. Sedangkan untuk tugas tertentu CISC sudah dilengkapi dengan spesifikasi instruksi atau dapat dikatakan dengan mul. Kemudian, selanjutnya, tabel perbedaan antara arsitektur CISC dan RISC berdasarkan analisis keuntungan dapat digambarkan sebagai berikut. Halaman selanjutnya. Di sini dapat kita lihat tabel perbandingannya. Yang kedua, arsitektur dasar RISC atau Reduced Instruction Set Computer. RISC set instruksi berisi beberapa operasi sederhana, yaitu aritmatika, logis, dan SIG yang beroperasi pada register, instruksi, data, alamat, dan register 32 bit. Instruksi RISC dibagi dalam 4 kategori aritmatika, yaitu logika ALU, akses memori, jabang, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, fitur dasar RISC. Fitur dasar paling dasar adalah proses dengan logika
untuk kecil yang memungkinkan ditingkatkannya set register dan paralelisme internal dengan menggunakan hal-hal berikut, yaitu thread level parallelism, yaitu berfungsi untuk meningkatkan jumlah utas paralel yang dijalankan oleh CPU. Yang kedua, instruction level parallelism, yaitu berfungsi untuk meningkatkan kecepatan instruksi eksekusi pada CPU. Dan yang keempat yaitu fitur desain pada RISC terdapat 3. Yang pertama adalah one side execution time, yaitu proses RISC memiliki CPI yang clock per instruction dari satu siklus. Yang kedua, pipelining, yaitu sebuah teknik yang memungkinkan untuk eksekusi simultan bagian atau tahapan instruksi untuk lebih efisien pada proses instruksi. Yang ketiga yaitu large number register, yaitu RISC design umumnya menggabungkan sejumlah besar register untuk mencegah terjadinya jumlah interaksi dengan memori yang terlalu banyak. Untuk hasil dan analisis, setelah kami melakukan percobaan pada Quartus, di mana kami telah melakukan start analisisnya dan kodenya berhasil dikompilasi, maka kami membuat sebuah test band di mana agar nantinya dapat menghasilkan sinyal waveform melalui test band. Di sini dapat kita lihat untuk hasil sinyal yang dilakukan pada test band. Kemudian kita lihat di bawahnya, dapat kita lihat pada waveform ini bahwa kita menggunakan test band untuk melihat bentuk sinyal kode yang dihasilkan, di mana kita tahu bahwa pengujian test band menguji desain rangkaian apakah sudah sesuai atau belum. Test band ini dilakukan dengan menggunakan file HDL atau di mana bentuk VHDL atau maupun Verilog. Tapi pada proyek ini kita menggunakan kode dalam bentuk VHDL, sehingga berbeda dengan bentuk diagram yang menggunakan gambar sebagai tampilannya. Test band menggunakan kode-kode tulisan sebagai tampilannya. Lalu kita lihat pada waveform bahwa terdapat instruction ALU, di mana ini berfungsi sebagai operasi aritmatika yang mana nilainya dapat kita lihat tetap atau konstan pada sinyal yang dihasilkan. Kemudian outputnya kita lihat bahwa nilai yang dihasilkan baik yang kita harapkan, di mana berfungsi juga sebagai source dan juga tujuan atau sebagai targetnya. Kemudian pada clocknya kita lihat bahwa sinyal yang dihasilkan baik sesuai dengan periode yang sudah kita set sebelumnya. Begitu juga dengan hasil pada data memorinya dan juga yang lainnya, di mana pada test band ini hasil pengimplementasiannya cukup baik dan bagus. Saya akan menunjukkan hasil waveformnya agar lebih jelas. Dapat kita lihat berikut hasil dari waveform yang dihasilkan pada kode main. Di sini kita menggunakan kode main untuk menghasilkan sinyal ini yang sudah kita buat test bandnya sebelumnya. Berikut hasilnya dapat kita lihat. Sinyal yang dihasilkan oleh ALU dengan nilai atau opcode yang konstan. Kemudian untuk outputnya, kemudian untuk clocknya dapat kita lihat juga. Begitu juga dengan selanjutnya next line, memory data, object dan resetnya. Sekian hasil dari analisis kami. Saya lanjutkan untuk bagian selanjutnya kepada teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan, di mana kesimpulan yang kami dapat dari hasil simulasi yang telah kami buat adalah yang pertama, RISC atau RISC merupakan komputasi set instruksi yang disederhanakan. Yang kedua, proses RISC hanya menggunakan instruksi sederhana yang bisa dieksekusi dalam satu siklus. Yang ketiga, operasi pada RISC berbentuk register ke register. 4. Instruksi pada RISC berbentuk tunggal.
Dan yang terakhir adalah rancangan RISC dapat memperoleh keuntungan dengan mengambil sejumlah fitur CISC, di mana kami membuat hasil yang telah kami buat melalui referensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu buku yang berjudul Electrical Engineering Department yang dibuat oleh Pravin Mane, Indra Gupta, dan Vasanta. Yang kedua yaitu buku yang berjudul International Joint Conference on Artificial Intelligence yang dibuat oleh Kui Yei Yue Hua. Yang ketiga yaitu buku yang berjudul International Conference on Advance in Engineering and Technology Research yang dibuat oleh Ritpurkar, Takare, dan Profesor Korde. Yang keempat yaitu buku yang berjudul tentang Computer Organization and Design yang dibuat oleh Peterson dan John Hennessy. Kami juga mengambil referensi dari berbagai sumber Google seperti yang tertera dalam hasil laporan kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Berikut adalah kode program yang telah kami buat. Di sini terdapat kode program sekitar 18. Yang pertama itu ada CZN, yang kedua ALU, yang ketiga itu ada controller, yang keempat ada datapad, lalu yang selanjutnya yang kelima itu ada codeman, lalu yang selanjutnya kode MUX, lalu selanjutnya kode PC, lalu yang selanjutnya itu kode char, kemudian ada kode IR, lalu kemudian ada kode MM, lalu selanjutnya itu MUX 2 bit, lalu ROM 1 dan ROM 2, lalu kemudian ada other, kemudian kontrol memori, lalu selanjutnya ada kode DI, lalu kode MDR, lalu rec file. Demikian kode program. Ini ada sekitar 18 kode. Mungkin kode-kode tersebut tidak dapat kami jelaskan karena keterbatasan waktu. Selanjutnya, setelah ini ada video penjelasan tentang simulasi dari proyek kami ini. Demikian presentasi dari kami. Adapun perkataan yang salah dari kami mohon dimaafkan. Terima kasih.